Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di Dila Arianti Channel. Nah, gimana hari-harinya? Semoga selalu semangat membabat habis soal-soal. Jadi tetap terus ikhtiar, berdoa, semoga apa yang kita inginkan itu tercapai. Semoga di UTBK tahun-tahun berikutnya dan apa yang kalian mau, jurusan apa yang kalian ingin masuk, semoga bisa terpenuhi. Jangan lupa ikhtiar, berdoa, dan selalu nonton YouTube ini untuk mendapatkan soal-soal dan pembahasan-pembahasan yang terkini ya. Nah, sedikit nih dari aku, gak perlu banyak, tapi cukup satu hari satu soal aja, itu udah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, let's go, mari kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Di titik A itu ada sudut X, sedangkan di titik B ada sudut Y. Di titik C ada sudut Z. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama supaya jangan ada yang keliru saat menjawab soal. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, berapakah nilai X? Kan ada tadi sudut X itu. Nah, pernyataannya yang pertama itu 7AB sama dengan 5BC sama dengan juga 5CA. Pernyataan yang kedua, 6AB sama dengan 5BC sama dengan 4CA. Jadi pilihan jawabannya itu A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, gimana? Mari kita simak pembahasannya. Jika diketahui pernyataan 1 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Kita misalkan AB itu sama dengan T, maka kita peroleh itu adalah CA sama dengan 7/5T. Tadi kan AB sama dengan ini untuk ke CA. Misalnya 7 AB sama dengan 5CA, berarti kan nilai AB tadi kan T, berarti CA sama dengan 7/5T, dan BC juga gitu, 7/5T. Jadi dengan menggunakan aturan kosinus dan manipulasi aljabar, maka kita peroleh atau berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah CA kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali CA dikali cos X. Jadi kan yang ditanya itu X-nya, jadi kita cari cos X-nya dulu. Cos X sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang BC kuadrat dibagi 2 dikali AB dikali CA. Jadi kan tadi udah misalkan AB itu udah kita dapat nilai AC itu berapa, udah kita dapat nilai BC. Jadi tinggal kita masukkan cos X sama dengan T kuadrat. Tadi kan AB itu dengan T, misalkan AC kan berarti 7/5T, berarti AC kuadrat sama dimasukkan atau disubstitusikan, digantikan 7/5T kuadrat dikurang BC juga sama seperti tadi 7/5T kuadrat. Jadi kan AB
T CA 7/5T. Jadi 2 dikali T dikali 7/5T sama dengan T kuadrat ditambah 49/25 T kuadrat. Kan 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25, T pangkat 2 T kuadrat dikurang. Ini juga begitu. 49 dan 25 T kuadrat. Jadi 2 dikali 7 kan 14. Jadi 14 per 5 T kuadrat. T kali T kan T kuadrat. Sama dengan T kuadrat. Ini kan udah habis. 49/25 T kuadrat dikurang 49/25 T kuadrat. No kan. Jadi sisanya T kuadrat per 14/5 T kuadrat. Jadi kan di atas kan tuh satu T kuadrat bisa dicoret. Jadi tinggallah 5/14. Itu kan masih nilai cos X. Jadi yang kita butuhkan adalah X. Berarti nilai X, sudut X itu arcus cos 5/14. Nah, itu untuk pernyataan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Jika diketahui pernyataan 2 itu 6AB sama dengan 5BC sama dengan 4CA. Dan kita misalkan juga sama seperti pernyataan yang pertama itu AB itu sama dengan T. Maka kita peroleh CA sama dengan 6/4T. Itu sebenarnya bukan 64 tapi 6/4. Dan BC itu juga 6/5 bukan 65 ya T. Nah dengan demikian sama juga dengan pernyataan yang pertama, dengan menggunakan aturan kosinus dan manipulasi aljabar, maka kita peroleh atau berlaku rumus seperti tadi. Nah, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah CA kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali CA dikali cos X. Nah, cos X ini sama dengan AB kuadrat ditambah CA kuadrat dikurang BC kuadrat dibagi dengan 2 dikali AB dikali CA. Jadi kita substitusikan dengan nilai yang sudah kita peroleh tadi kan. Jadi cos X sama dengan T kuadrat ditambah 6/4T kuadrat dikurang 6/5T kuadrat. Nah, itu dipisahkan ya di dalam kurung biar bisa nanti kita kalikan. Nah, dibagi dengan 2 kali T dikali 6/4T. Nah, jadi dihasilkan T kuadrat ditambah 36 itu dari mana? Dari 6 kuadrat. 16 itu juga dari 4 kuadrat. T kuadrat itu dari T yang dikuadratkan dikurang 36/25 T kuadrat. Nah, tadi kan 36/16 T kuadrat kan positif, dikurang dengan negatif kan positif dengan negatif kan hilang atau 0 habis. Jadi dihasilkanlah 181/100 T kuadrat. Itu tadi kan yang di bawah 2 dikali 6 itu kan 3 T-nya juga jadinya T kuadrat. 2 dikali 6 kan 12. 12 dibagi 4 3. Maaf. Kurang fokus. Nah, jadi didapat 181 T 81/100 T kuadrat per 3 T kuadrat. Nah, jadi kan ini bisa diubah. Jadi sama dengan T kuadrat bisa dihilangkan. Sama dengan 181 per ini kan 3 100 dikali 3 kan 300. Jadi 181/300. X-nya sama dengan arcus cos 300/181. Nah, itu kan kita bisa sama-sama mendapatkan nilai X. Jadi pilihan jawaban yang sesuai itu adalah D. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, gimana? Ini baru soal pertama. Jangan langsung nyerah.
Masih banyak soal-soal yang lebih hot daripada ini. Tetap semangat. Oke? Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Nah, soalnya itu tetap sama ya. Kita perhatikan gambar. Di sini itu ada gambar segitiga. Itu bisa kita bilang segitiga siku-siku karena di situ ada belah tengahnya, itu kan ada segitiga siku-siku ADC dan segitiga siku-siku BDC. Jadi kita perhatikan dengan seksama. Nah, yang menjadi soalnya itu, jika diketahui AC sama dengan 7, segitiga ABC siku-siku di C dan CD merupakan garis tinggi. Berapakah panjang CD? Pernyataan. Yang pertama, BC itu 5. Sedangkan pernyataan yang kedua itu BD 3. Nah, yang jadi pilihan jawabannya itu A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, pembahasannya itu, jika diketahui pernyataan 1 itu BC sama dengan 5, nah dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka berlaku AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Kan AC itu kan 7, berarti 7 kuadrat, BC kan 5. 5 kuadrat, 7 kuadrat kan 49. 5 kuadrat kan 25. Jadi 49 ditambah 25 sama dengan 74. Ini kan masih AB kuadrat. Jadi untuk mendapatkan AB sama dengan akar 74. Jadi CD itu kan CD dikali AB itu sama dengan AC dikali BC. Jadi yang ditanya panjang CD, maka AC dikali BC per AB sama dengan 7 dikali 5 per akar 47. Kan 7 kali 5 35, berarti 35 per akar 74. Nah, untuk pernyataan yang kedua, itu kan BD itu sama dengan 3. Jadi kita misalkan BC itu Y, sedangkan AD itu X. Nah, apabila kita gambarkan, itu kan ada kami sajikan gambar. Jadi ini kan udah diketahui AC itu 7, BD itu 3. Jadi kan yang ditanya panjang itu. Ini yang dimisalkan ini kan AD X dan BC itu Y. Kalian ditanya panjang CD. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga ACD dan segitiga BCD maka berlaku. Nah, coba perhatikan. X kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan 49. Nah, ini kan ingat ya, tadi kan kita udah misalkan nilai X dan Y kan. Nah, jadi supaya lebih gampang saat masuk ke persamaannya nanti, itu tujuan kita misalkan. Nah, jadi X kuadrat 9 CD kuadrat sama dengan Y kuadrat. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 49 dikurang Y kuadrat. Jadi
9 dikurang 9 dibawa ke ruas kiri itu kan jadi positif. Jadi 49 ditambah 9 sama dengan 58. Jadi Y kuadrat sama dengan 58 dikurang X kuadrat. Nah, dari segitiga ABC itu juga berlaku AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah, nilai AC kan 7, jadi 7 kuadrat. BC kan dimisalkan jadi Y, jadi Y kuadrat kurang sama dengan AB kuadrat itu dia sama juga dengan X ditambah 3 kuadrat. Jadi kan 7 kuadrat itu kan 49, Y kuadrat 49 ditambah 58 dikurang X kuadrat. Nah, dari mana kita dapat 58 dikurang X kuadrat? Itu dari tadi kita substitusi nilai Y kuadrat. Tadi kan kita udah dapat tuh nilai Y-nya 58 dikurang X kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan sama dengan X tambah 3 kuadrat itu dijabarkan dengan menggunakan rumus A kuadrat ditambah AB 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kan jadinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan yang di sisi kanannya itu 49 ditambah 58 kan 107 dikurang X kuadrat. Jadi di sisi kirinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Jadi ini kita buatkan sama dengan 0. Jadi X kuadrat min X dipindahkan jadikan 2X kuadrat. Jadi ditambah 6X 107 itu kan plus 9 dipindah ruas jadi min. Jadi 107 dikurang 9 atau min 100 plus 9 dikurang 107 sama dengan minus 98. Nah, jadi hasilnya itu 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 98 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut kita dapat tentukan nilai X sehingga panjang AB diketahui. Nah, pada segitiga siku-siku ABC di mana panjang AB dan AC diketahui, maka diperoleh panjang BC sehingga panjang CD dapat diketahui. Nah, itu kesimpulannya. Jadi, pilihan jawaban yang sesuai itu adalah D. Karena pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita sudah menyelesaikan 2 contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, kita perhatikan dulu gambar segi 5 berikut. Segi 5 namanya itu segi 5 ABCDE. Nah, udah kalian perhatikan dulu dengan seksama. Nah, segi 5 ABCDE ini dia terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ABC dan BAD. Nah, coba lihat apakah berbentuk siku-siku. A, B, C, dan B, A, D. Dengan AD, panjang AD itu 3. Panjang BC itu 5. Sisi AC dan B itu berpotongan di titik E. Nah, jika luas segitiga AEB itu sama dengan 12, berapakah jarak E dari AB? Berarti ditanya itu jarak titik E itu dari AB. Berarti tegak lurus ya. Nah,
Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pernyataan pertama AC sama dengan 14, pernyataan kedua BD sama dengan 12. Nah, yang menjadi option jawabannya itu A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, mari kita simak pembahasannya. Diketahui jika jarak titik E ke AB adalah EF. Jadi kita misalkan panjang E ke garis AB itu adalah titik F. Maka sudut AEF itu kan 90 derajat. Itu kan bisa membentuk sudut siku-siku kan. Bisa dia siku-siku dengan segitiga AFE, atau dia juga bisa siku-siku dengan segitiga BFE. Nah, sehingga segitiga ABC atau AFE itu dia sebangun, dan begitu juga dengan segitiga BAD dan BEF. Nah, diketahui pada soal itu AEB itu sama dengan 12. Dengan AB sebagai alas dan EF itu sebagai tingginya, maka dapat dituliskan bahwa AEB sama dengan 1/2 kali AB dikali EF. Itu kan rumus luas segitiga. Jadi karena diketahui luas segitiga AEB itu 12, jadi sama dengan 1/2 kali AB dikali EF. Jadi luas segitiga AEB itu bisa juga dimasuk atau persamaan, dijadikan persamaan. AB dikali EF sama dengan 24. Nah, dari perbandingan sisi itu kan diperoleh segitiga ABC dan AFE. Maka bisa kita buat persamaan EF per BC sama dengan AF per AB. Jadi kan itu dikali silang, EF dikali AB sama dengan AF dikali BC. Nah, jadi kan EF dikali AB tadi kan udah kita dapatkan, itu hasilnya 24. Sekarang AF dikali BC, BC kan udah diketahui tadi, BC itu 5. Jadi 24 sama dengan AF dikali 5. Jadi AF sudah kita dapatkan 24/5. Kalau mau disederhanakan lagi juga bisa. Nah, dari perbandingan sisi pada segitiga BAD dan BFE, maka kita peroleh EF per AD sama dengan BF per AB. Itu kan sama juga kita kali silang seperti tadi kan. EF dikali AB, BF dikali AD. Jadi kan udah diketahui tuh. EF dikali AB itu udah diketahui sama dengan 24. Jadi BF dikali AD, BF juga udah kita dapat 3. Jadi AD AD yang udah kita dapat. Sorry. AD yang udah kita dapat atau sudah diketahui. BF kan belum. Jadi BF itu sama dengan 24/3. Nah, dari luas segitiga AEB itu kan 12, sehingga diperoleh 24 sama dengan AB dikali EF. Jadi 24 itu AB itu bisa dijabarkan. Jadi AF ditambah FB dikali EF. Jadi kan udah dapat AF ditambah FB itu udah kita dapat hasilnya. AF itu kan 24/5, FB itu 24/3. Jadi EF yang belum diketahui. Nah, untuk baris yang keempat, dari mana kita dapatkan 72/15 ditambah 120/15? Nah, itu kita dapatkan dari
kan kita cari dulu berapa nilainya penyebutnya dari 5 dan 3. Jadi kan dihasilkan KPK-nya itu 15. Maka didapatlah hasil penjumlahan campuran didapatlah 72/15 ditambah 120/15 supaya bisa kita jumlahkan. Tadi kan 5/3 nggak bisa kita jumlahkan karena penyebutnya beda. Jadi 72 tambah 120 192/15 EF. Jadi langsung bisa kita dapatkan. Langsung kita kali silang. 24 dikali 15 dibagi dengan seharusnya 192 itu dikali 1. Makanya dia tetap 192. Jadi bisa disederhanakan. 24 dikali 15 per 192 sama dengan EF, itu hasilnya. Kalian bisa sederhanakan sendiri ya. Nah, kesimpulannya itu, soal ini sudah dapat diselesaikan tanpa adanya informasi tambahan dari pernyataan 1 ataupun dari pernyataan 2 sekalipun. Nah, tetapi kan tidak ada pilihan jawabannya. Nah, jika dipaksakan juga untuk memilih jawaban, maka kita bisa memilih pilihan jawabannya itu adalah D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini baru soal yang ketiga. Masih semangat kan? Masih ada 2 soal lagi loh. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Dengan seksama Nah, pada trapesium siku-siku A, B, C, D, AC diketahui AC sama dengan 9. Jika luas segitiga ABC itu sama dengan 10, berapakah panjang DC? Nah, pernyataannya itu ada 2. Pernyataan yang pertama, panjang AB adalah 4, panjang BC adalah 7. Yang menjadi option pertanyaannya A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, mari simak pembahasannya. Perhatikan dulu gambar yang di samping kiri. Itu kan udah diketahui. Luas segitiga ABC itu kan 10, panjang AC 9. Nah, panjang AB udah diketahui juga 4. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus luas dari segitiga. Perhatikan, ABC sama dengan 1/2 AB dikali AD. Alas dikali tinggi, alasnya kan AB, tingginya kan AD. Nah, lalu luas segitiga ABC udah diketahui 10. 10 sama dengan 1/2 kali 4 dikali AD. AB kan udah diketahui, langsung dimasukkan. Jadi bisa langsung kita dapatkan nilai AD itu sama dengan 5. Jadi langsung kita masuk ke rumus Pythagoras untuk menentukan panjang DC.
Jadi AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. AC kan 9 kuadrat, AD kan 5 kuadrat. DC kan belum diketahui, berarti DC kuadrat. 9 kuadrat 81, 5 kuadrat 25 ditambah DC kuadrat. Nah, ini kalian bisa selesaikan sendiri karena di sini kita tidak memerlukan hasil yang sedetail-detailnya, tapi kita membuktikan pernyataan. Kenapa yang saya buat ini cuman setengah? Jika kalian ingin mendapatkan hasil berapa panjang DC tersebut, kalian bisa jumlahkan sendiri ya. Berarti kan ini bisa kita dapatkan, itu yang maksudnya. Berarti kesimpulannya pernyataan satu itu kita bisa menyatakan berapa nilai DC. Nah, jika diketahui pada pernyataan kedua, BC sama dengan 7, ABC itu kan luasnya sama dengan 10 dan AC sama dengan 9. Kita sama-sama juga menggunakan rumus luas segitiga, tapi kita menggunakan sin. Jadi ABC sama dengan 1/2 AC kali BC kali sin ABC. Jadi sama dengan 10 sama dengan 1/2 dikali 9 dikali 7 dikali sin ABC. Jadi 20/63. Dari mana dapat 20/63? Jadi kan 10 dikali 1/2 itu kan sama juga dikali silang kan. Jadi didapat, atau bisa juga kita selesaikan di sebelah kiri dulu. 9 kali 7 kan 63. 63/2 sin ABC. Jadi 10 dikali 2 jadinya 20. 63 kali 1 63 per 63, berarti ada di bawah. 20 per 63 sama dengan sin ABC. Nah, dengan sin ABC sama dengan 20/63 itu, kita dapat ketahui cos ABC. Dengan menggunakan aturan kosinus dapat kita ketahui AB-nya. Nah, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali BC dikali cos ACB. Nah, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kan 9 kuadrat ditambah BC kuadrat itu kan 7 kuadrat dikurang 2 AC 9 BC dikali 7 cos ABC. Nah, karena nilai AB sudah diketahui, maka seperti pernyataan yang pertama, BC juga dapat ditentukan. Nah, maka pilihan jawaban yang sesuai itu adalah D. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, baru 4 soal nih. Jangan putus semangat. Mari kita gapai bersama apa yang ingin kita capai. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan atau latihan soal yang kelima. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar itu ada sudut X, ada sudut Y. Nah, pada bangun tersebut AE itu berpotongan dengan BD dan di C. Berapakah? Tadi kan sudut X dan Y. Nah, kita putuskan. Pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, di mana pernyataan 1 adalah AB sama dengan BC sama dengan AC. Pernyataan kedua itu adalah DE sama dengan EC sama dengan DC. Nah, yang menjadi option pertanyaannya itu A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 2 pernyataan saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. D. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E.
pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Cus, kita simak pembahasannya. Nah, dari pernyataan 1, AB sama dengan BC sama dengan AC. Kita peroleh segitiga ABC sama sisi, sehingga X itu adalah 60 dan segitiga atau sudut ACB bertolak belakang dengan Y, sehingga besarnya sama. Sudut ACB sama dengan Y, yaitu 60 juga. Nah, dari pernyataan kedua itu kita dapatkan DE sama dengan EC sama dengan DC. Kita peroleh segitiga ECD sama sisi, sehingga Y sama dengan 60 dan sudut ACB bertolak belakang dengan Y, sehingga besarnya itu sama. Sudut ACB sama dengan Y sama dengan 60. Nah, dengan data ini kita tidak dapat menentukan besar sudut X. Nah, berdasarkan apa yang kita peroleh di atas, soal ini dapat diselesaikan dengan pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 2 pernyataan saja tidak cukup. Jadi, pilihan jawaban yang sesuai itu adalah A. Nah, gimana? Kerasa nggak? Semoga kalian selalu betah di channel ini dan semoga juga channel ini dapat membantu kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah stay menonton channel ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya. Dan jangan lupa juga di share supaya manfaatnya itu kebagian kepada semua orang yang membutuhkan. Oke, thank you.